Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Dwi Cahyati, mahasiswa pertukaran dari Universitas Jambi ke Universitas Mataram dengan NIM S1M4210008. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan review artikel saya dengan jurnal yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Berbasis Android sebagai Suplemen Materi Asam Basa berdasarkan Kurikulum 2013. Nah, selanjutnya nantinya jurnal yang saya review ini akan saya kaitkan dengan KD pembelajaran yang saya ambil, yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Baik, langsung saja. Di sini yaitu judulnya adalah Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Berbasis Android sebagai Suplemen Materi Asam Basa berdasarkan Kurikulum 2013 oleh Selvia Dwi Cahyati. Nah, penulis dari jurnal yang saya ambil yaitu Maratus Soliha, kemudian ada Resti Yagyastuti, kemudian ada Yogo D. Prasetyo, kemudian ada Kiai Haji Sugiyarto, kemudian ada Jaslin Iksan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian sumbernya yaitu Prosding Seminar Nasional Pendidikan Sains atau SPSN. Nah, langsung saja ke permasalahan. Berdasarkan penilaian ahli materi didapatkan bahwa aspek materi memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,57 dan aspek pembelajaran memperoleh nilai rata-rata 4,43. Secara keseluruhan, penilaian ahli materi memiliki rata-rata skor 4,5 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Nah, saran yang diberikan yakni pada halaman kompetensi perlu dilengkapi dengan tujuan dan juga indikator pembelajaran dan telah dilakukan perbaikan berdasarkan saran dari ahli materi. Selanjutnya yaitu tujuan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Android yang dilengkapi dengan permainan kimia asam basa, sehingga siswa diharapkan akan lebih tertarik dan dapat memahami materi dengan baik. Selanjutnya ada metode pemecahan. Nah, jadi metode pemecahan dari penelitian ini menggunakan metode Research and Development R dan D yang mengacu pada model pengembangan Borg and Gall. Model pengembangan ini terdiri dari 10 tahapan utama. Nah, yang pertama itu penelitian dan pengumpulan informasi. Kemudian yang kedua ada perencanaan produk. Yang ketiga ada pengembangan draft produk. Kemudian ada uji coba awal. Selanjutnya ada revisi hasil uji coba. Kemudian ada uji coba lapangan. Selanjutnya penyempurnaan produk hasil lapangan. Kemudian ada uji lapangan. Kemudian ada revisi produk akhir dan diseminasi dan implementasi. Nah, adapun pada penelitian ini, 10 langkah tersebut akan diadaptasikan dengan mengelompokkannya ke dalam 3 tahap, yaitu studi pendahuluan, pengembangan produk awal, dan juga evaluasi produk. Nah, setelah itu simpulan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari jurnal yang saya sebutkan tadi, yaitu berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa telah dikembangkan media pembelajaran kimia berbasis Android dengan tahapan sesuai dengan langkah pengembangan Borg and Gall. Kemudian media pembelajaran kimia berbasis Android pada materi asam basa yang telah dikembangkan mendapatkan total nilai sebesar 4,24 dengan skor maksimal 5, yang berkategori sangat baik sehingga layak digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Kemudian, media pembelajaran yang telah dikembangkan diharapkan dapat digunakan secara maksimal dalam menunjang pembelajaran kimia. Produk media sebaiknya juga diupdate sehingga materi dan permainan di dalamnya dapat terus diperbaharui. Nah, dari jurnal yang saya ambil kan tadi ada permasalahan. Kemudian bagaimana sih cara menindaklanjuti dari permasalahan yang ada? Jadi tindak lanjut menurut saya adalah berdasarkan media yang telah dikembangkan menggunakan Android dengan nilai yang sangat layak dalam penerapan pembelajaran, maka saya memiliki rencana pengembangannya menggunakan Android yang berbasis web. Dengan begitu, penerapan pembelajaran ini dapat digunakan dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan web, maka secara otomatis media akan terhubung dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sehingga dalam proses pendesaiannya, pendidik dapat lebih mendapatkan media apa saja yang cocok dengan perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya apa sih hubungan jurnal yang saya ambil dengan KD yang saya ambil, yaitu KD 3.1 dan 4.1 yang mana menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan dan menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Nah, jadi pada KD yang saya ambil di RPP-nya itu pada materi, maksud saya pada tahap
diskusi, kemudian pengumpulan tugas, kemudian eksperimen, dan lain sebagainya itu menggunakan media, salah satunya itu LKPD. Nah, jadi di sini media LKPD itu bisa dibuat menjadi iLKPD pada situs web yang bisa diakses melalui Android, sehingga guru dan siswa bisa membuat ataupun mengumpulkan tugas serta memberikan pembelajaran melalui situs tersebut, yang mana hal ini tentunya akan sangat lebih memudahkan siswa dan membuat siswa lebih semangat dalam proses pembelajarannya. Nah, salah satu situs web untuk iLKPD yang bisa digunakan yaitu mungkin dengan membuat blog. Seperti contoh berikut. Nah, ini adalah contoh pengerjaan ujian tengah semester praktikum kimia organik 1 melalui blog. Nah, ini adalah bentuk LKPD, iLKPD dari situs web melalui blog. Nah, di sini guru ataupun dosen memberikan soal, kemudian langsung bisa dibalas oleh siswanya dan bisa langsung dikomentari juga dengan siswa-siswa yang lain. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.